Oke guys, kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara menghidupkan AC ya. Sebenarnya bukan tutorial, mereview AC terbaru Avanza ya, AV Digital dan fungsi-fungsinya. Nah, oke, kita mulai saja. Jadi untuk menghidupkan AC, nyalakan ini. Oke. Nah, di Avanza sekarang untuk menyalakan pendinginnya di sini. Jadi ini untuk kipas dan ini untuk pendingin. Nah, ini untuk air coolernya, untuk pendinginnya ya. Jadi kita bisa nyalakan kipas, tapi kita mematikan pendinginnya bisa. Jadi ini kalau dinaik-naikkan, diturun-turunin itu nggak fungsi ya, nggak ngaruh juga. Tapi kalau kita nyalain, nah itu baru pendinginnya muter. Tandanya kalau pendinginnya itu muter, dia ada kayak suara di mesin mobil tuh kayak suara kipas gitu ya. Misalnya kita panas terik, kita butuh udara dingin cepat. Nah, itu kita bisa menggunakan namanya tombol max cool ya. Jadi kita pencet tombol max cool, nah, dia langsung auto full. Nah, ini kipas juga perlahan-lahan naik dia. Nah, jadi langsung max dia ya, langsung dingin. Tapi ini bisa boros bensin. Nah, matikannya gini. Tadi kan kita mulai dari satu titik ya, satu titik. Ini satu titik juga. Nah, kita pencet max cool, dia langsung naik. Yang pendinginnya langsung full, yang kipasnya pelan-pelan naik dan pelan-pelan full ya. Dan kalau kita matikan, dia langsung kembali ke posisi semula dari satu. Misalnya kita naikkan dua gitu, kita buat max cool. Nah, ini langsung full, ini langsung perlahan. Nah, kita matikan, dia kembali ke posisi terakhir kita sebelum mencet max cool. Nah, itu ya. Dan cara untuk cepat dingin, kalau dari saran aku, cara untuk dingin ya memang max cool sih, cuman agak boros bensin. Jadi mungkin cara cepat dingin tapi hemat. Nah, itu biasanya kita nyalakan ini bisa 4 atau 3 gitu ya, atau 5 lah. Nah, yang dikencengin itu ininya aja, kipas. Dan itu juga bagian dari cara untuk menghemat BBM. Jadi cara untuk menghemat BBM menghidupkan AC ya. Oke. Cara untuk menyalakan AC tapi BBM tetap hemat. Nah, caranya di sini. Jadi yang boros itu sebenarnya di sini, karena di sini kita perputaran mesin itu, kipasnya itu jadi bekerja lebih keras dan itu makan bensin ya untuk fungsi air coolernya itu, untuk pendinginnya. Jadi kalau kita matikan, kalau kita buat satu dan ini kita buat satu, ini tetap dingin juga men, tetap dingin, dan ini jadi hemat bensin. Tentu ini hemat bensin. Tapi bagaimana kejadiannya jika kita misalnya kita tetap kepanasan tapi pengen hemat bensin gitu. Nah, yang kedua, pengen tetap panas tapi hemat bensin, kedua kipasnya aja kenceng men. Nah, nggak apa-apa men, kalau kipas tuh nggak terlalu pengaruh sama bensin. Nah, yang terlalu pengaruh sama bensin tuh ini. Jadi kalau kalian mau berangin angin kencang gitu kan, tapi hemat bensin, yang dinginnya ya biasa aja gitu, ini aja dikencengin nih. Nah, kencengin, ya kan? Nah, tapi ketika kalian berada di misalnya daerah pegunungan gitu, udara udah cukup dingin kan. Nah, itu biasanya kalian udah di luar dingin, dalam kedinginan. Nah, itu biasanya sih sebenarnya lebih baik kalian tetap nyalakan air cooler, karena kalau misalnya tetap nyalain AC pendingin ini, karena kalau kalian nggak nyalain itu biasanya kabut gitu men. Nah, karena kabut. Tapi bagaimana kalau kita pengen gimana ya supaya gini, gimana caranya misalnya ada nih yang type ketiga untuk menghemat bensin, kita matikan ini. Nah, ini cara ketiga ya, matikan ini. Nah, matikan ini, itu yang nyala cuman kipas doang. Nah, itu tetap ada angin-anginnya tuh, tetap ada tuh angin-anginnya tuh, angin tetap ada. Nah, itu tuh cara ngemat itu, karena kita matikan ini. Jadi sisa-sisa dingin di mobil tuh masih ada men. Kalau kita mau ngemat bensin tuh, setelah kita nyalakan ini, kita matikan, kita kencengin aja ininya tuh. Jadi agak ada angin-anginnya gitu ya. Angin-anginnya itu kan dinginnya tuh masih ada tuh di mobil, jadi kayak ada angin-anginnya tuh, lumayan lah buat ngehemat. Tapi seandainya kita berada di daerah dingin, daerah pegunungan, daerah dingin lah pokoknya, kalau kita nggak nyalain ini, atau hujan lah, tuh paling sering tuh kita nggak nyalain ini, kan hujan dingin tuh, biasa tuh kaca-kaca kita nih kabut nih di sini nih, kabut ya, kaca mobil tuh kabut. Nah, bagaimana ngatasinya? Nah, kita berada di posisi dingin, yang pertama kita cukup matikan ini. Nah, jadi ini kan kalau kita nyalain, dia perputaran udara tuh ada di dalam aja. Jadi suhunya tuh suhu yang ada dalam aja tuh berputar aja, suhu di dalam itu. Jadi udara di dalam aja gitu kan. Nah, kalau kita matikan ini, itu dia mengambil udara di luar. Nah, jadi ketika kita di daerah pegunungan yang sangat dingin, bahkan hujan sangat dingin, kalau kita nyalakan ini sangat membantu guys. Jadi membantu mengambil udara dan suhu dingin yang ada di luar sedikit masuk. Tapi kalau kita nyalakan ini, misalnya di luar tuh ada bau-bau aneh-aneh, bau durian kayak bau-bau yang bau sampah atau bau apa, dia masuk men. Nah, itu kelemahannya. Tapi menurut aku ini harus boleh juga sekali-sekali dihidup matikan. Kenapa? Karena biar
ada siklus pertukaran udara sekali-kali. Kalau bisa jangan lama-lama, nanti mobilnya bau. Tapi nggak dinyalain sih nggak apa-apa. Tapi ini kebanyakan kasusnya jika kita tetap matikan ini, kita di daerah pegunungan itu biasanya dingin gitu. Karena ini mobil udah, jadi aku nyalain. Karena ini panas, jadi ini aku nyalain juga. Oke. Nah, itulah tadi tutorial mengetahui fungsi-fungsi AC dan cara menghematnya. Oke, sekian dulu dari aku. Nanti aku bakalan buat video-video yang lain. Jadi aku di channel Mas Tutu ini lagi pengen buat tutorial yang macam-macam ya. Oke, itu aja dari aku. Saya Mas Tutu. Terima kasih.